Halo Sobat Spansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar jaya dan tetap semangat ya. Nah, di kesempatan yang baik ini, Bapak mau ajak kalian ngobrolin sesuatu yang rasanya kok makin jarang kita lihat ya di zaman sekarang, yaitu rasa malu. Kira-kira kemana ya perginya sifat mulia ini? Oke, jadi ini dia nih perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngintip dunia medsos yang kadang bikin lupa diri. Terus, kita luruskan, bedanya malu sama minder itu apa sih? Kita juga bakal belajar dari teladan terbaik sepanjang masa. Dan yang paling penting, gimana cara praktisnya jaga omongan, jaga ketikan, jaga pandangan, supaya kita semua bisa fokus ke masa depan. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke dunia yang pasti ada di genggaman kalian setiap hari. Media sosial, ya kan? Rasanya di sini tuh saking pengennya jadi viral, dapat ribuan likes, dapat banyak komen, banyak orang jadi rela ngelakuin apa aja. Sampai-sampai rasa malunya itu dikesampingkan dulu. Coba, jujur deh, kalian pernah nggak sih lihat teman atau siapapun di TikTok, di Instagram yang melakukan hal-hal yang sebenarnya agak gimana gitu ya, cuma demi masuk FYP, cuma demi dapat banyak love. Pasti sering banget lihat kan? Nih contoh paling gampang, joget-joget di tempat umum, di mall, di stasiun tanpa peduli orang di sekitar. Kadang sampai ganggu orang lain. Prinsipnya yang penting konten jadi, yang penting viral, urusan malu, itu belakangan. Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua. Atau yang ini nih, pas lagi asyik nge-game online bareng teman-teman, saking serunya tanpa sadar, kata-kata kasar, kata-kata toksik keluar gitu aja. Seolah-olah karena nggak ketemu langsung, kita jadi bebas ngomong apa aja. Padahal, ingat loh, malaikat di kanan kiri kita nggak pernah libur nyatatnya. Nah, ngelihat yang tadi-tadi, mungkin ada yang mikir, nggak apa-apalah pak, kan biar percaya diri. Tunggu dulu. Disinilah kita sering salah paham. Rasa malu yang dimaksud dalam Islam itu bukan berarti minder atau nggak pede. Beda banget loh. Coba lihat bedanya. Kalau minder, itu tuh rasa takut buat maju ke depan kelas, takut presentasi. Itu hal yang negatif. Tapi kalau malu dalam ajaran kita, ini justru kekuatan. Ini adalah rasa malu kalau mau berbuat dosa, malu sama Allah kalau mau melanggar perintahnya. Jadi ini bukan kelemahan, ini soal menjaga kehormatan diri. Jadi gampangnya gini, rasa malu itu kayak rem di dalam diri kita. Sebuah sifat yang ngerem kita dari perbuatan jelek karena kita sadar, kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ngawasin kita 24 jam. Jadi malu itu perisai, bukan penyakit. Ini nunjukin kalau rasa malu itu bukan sekedar soal sopan santun biasa. Jauh lebih dalam dari itu, rasa malu ini nyambung banget sama keimanan kita. Nah, biar makin paham, kita harus lihat langsung dari contoh terbaiknya. Nah, ini dia kuncinya. Hadis ini jelas banget. Kata Rasulullah SAW, malu itu bagian dari iman. Artinya apa? Iman sama malu itu satu paket, nggak bisa dipisah. Harusnya, makin tebel iman seseorang, makin tebel juga rasa malunya buat perbuat yang nggak benar. Dan kalau kita mau cari contoh manusia dengan rasa malu paling sempurna, tentu saja hati kita akan tertuju pada beliau, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Coba kita dengerin sebentar, gimana sih para sahabat menggambarkan sifat malu beliau? Masya Allah, coba kita bayangkan. Rasa malu Rasulullah itu digambarkan lebih tinggi dari seorang gadis pingitan. Beliau itu sangat menjaga sikap, sangat menjaga lisan. Kalau beliau nggak suka sesuatu cukup kelihatan dari raut wajahnya aja, bukan dari omongan kasar atau umpatan, subhanallah. Lembut sekali ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gadis pingitan itu apa sih? Nah, ini tuh kiasan, sebuah perumpamaan untuk menggambarkan seseorang yang sangat sopan, sangat terjaga, dan luar biasa menjaga kehormatannya. Begitulah mulianya akhlak Nabi kita. Oke, setelah kita paham konsepnya, udah lihat juga teladan yang begitu luar biasa, sekarang pertanyaannya buat kita semua nih. Gimana cara kita mempraktekkannya di zaman serba digital ini? Yuk, kita mulai dari dua hal yang paling sering kita pakai, lisan kita dan jari-jari kita. Resepnya sederhana banget, cuma ada dua langkah. Pertama, sebelum ngomong atau ngetik komen, status, atau story, pikirin dulu. Ini baik nggak ya? Bermanfaat nggak ya? Kalau jawabannya iya, silahkan. Tapi kalau ragu-ragu, langsung ambil langkah kedua. Lebih baik diam. Simpel kan? Tuh kan, prinsip ini dikuatkan lagi sama Nabi. Dan lihat deh, lagi-lagi dihubunginnya sama apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita ketik, setiap kata yang kita ucapkan, itu semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi mikir dulu sebelum jarinya ngetik ya. Oke, selain menjaga apa yang keluar, kita juga harus menjaga apa yang masuk.
Lewat apa? Lewat pandangan kita. Ini benteng pertahanan yang penting banget, apalagi dalam pergaulan, terutama dengan lawan jenis. Dalam Islam, ada istilah kerennya nih, yaitu gadul basar. Artinya, kita secara sadar, sengaja menahan pandangan kita dari melihat hal-hal yang dilarang sama Allah. Tantangannya di zaman sekarang emang berat. Pas kita scroll-scroll, tiba-tiba muncul yang aneh-aneh. Tapi justru disitulah nilai perjuangannya. Ini bukan kata Bapak loh ya. Ini perintah langsung dari Allah di Al-Quran. Dan perintah ini berlaku untuk laki-laki, juga untuk perempuan di ayat selanjutnya. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya kita lebih suci, lebih terjaga, dan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak masa depan kita. Nah, anak-anakku, sobat sepansa sekalian, sebagai penutup, yuk kita bicara serius tapi santai tentang masa depan. Kalian semua ini lagi ada di fase hidup yang krusial banget, fase yang sangat menentukan kalian mau jadi apa nanti. Bapak tahu, Bapak ngerti banget, di usia SMP, masa puber, wajar kalau mulai ada rasa suka, rasa tertarik sama lawan jenis. Itu manusiawi, itu fitrah. Nah, disinilah fungsi rasa malu tadi. Jadikan rasa malu itu sebagai perisai, sebagai tameng. Jangan sampai kita ikut-ikutan tren pacaran atau bucin yang malah bikin kita lalai dari tugas utama. Ingat baik-baik ya, tugas utama kalian sekarang itu ini. 1. Fokus dan semangat belajar. 2. Kejar cita-cita kalian setinggi-tingginya. 3. Soal jodoh, nggak usah pusing. Itu udah jadi urusan Allah, skenario terbaiknya udah tertulis rapih di Lauhul Mahfudz sana. Tugas kita sekarang cuma jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, ayo, sama-sama kita hias diri kita dengan rasa malu. Bukan sebagai sesuatu yang bikin kita minder, tapi sebagai perhiasan, sebagai mahkota yang bikin akhlak kita jadi makin mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siap ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.